Riding high when I was king. I played at the hard and fast. I walked away. You want me there? Easy on my knees. Oh, and it would. My feet without me, yeah. My feet without me, no. My feet without me, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 11. Aku Rizkia Putri Ramadhani dan aku Sinta Muti Cahyani. kita mau observasi kunjungan ke usaha store baju ya. Di tepatnya di samping Mall Ramayana, yaitu Kaset rusak. ke Kaset Rusak. Jadi buat kalian yang mau tahu aktivitas kita, Yuk ikutin. atau kayak Mas awal mula punya modal dari bikin kaset rusakan gimana gitu. Awalnya modal dari kerja di PT itu modalnya hasil kerja dikumpulin udah buat modal. Selama buka juga kita masih kerja juga di salah satu perusahaan itu di PT. Apa karena passion hobi bukan store dinner ya? Milih buat bikin kayak kaset rusak? Passion sih, karena lihat peluang aja. Oh, peluang. Namanya kaset rusak. Itu ada artinya nggak? Nggak Nggak ada. Kayak lebih ke familiar aja sih, gampang diingat sama orang dari kalangan anak-anak. Mungkin anak umur seumuran aja mungkin ngedengar kaset rusak itu pasti kayaknya terus. Sampai kakek-kakek pun ketika dengar kaset rusak keingetan. Beda sama kayak brand contoh Greenlight, Second, pasti Naya suruh nyebutin aja susah itu. Seumuran anak-anak 5 tahun gitu atau kakek-kakek pasti bingung gitu untuk nyebutin yang kayak bahasa Inggris gitu. Lebih ke gitu sih. ke nama aja saja. Boleh. Aku mau perkenalan dulu. Boleh, silahkan. Aku Rizkia Putri Ramadhani sama Sinta. Oke. Dan Jojo. Kita tuh dari manajemen Universitas Muhammadiyah Perjuangan. Jadi kita tuh ada tugas mengenai kunjungan ke usaha jasa dagang maupun manufaktur gitu Kak. Yang tadi udah bikin sama kawan ya, juga udah nanya sedikit. Untuk kurang lebihnya ini sama kakaknya. Sebelum mulai Berdoa dulu. aku mau nanya nama kakaknya dulu siapa? Oke, nama saya Dina Kurnia. Kebetulan saya juga karyawan yang paling lama di sini. Berapa tahun? 2017 kayaknya. Dia jabatannya sebagai apa nih? Kalau kayak jujur ya nih, kalau untuk di sini bingung sebenarnya untuk jabatan gitu emang nggak pernah diinin sih, kamu jabatan ini enggak. Jadi ya lebih ke intinya kalau untuk saya sendiri udah tanggung jawab semuanya untuk di toko ini. Dari karyawan, iya betul. Jadi kita belajar bareng-bareng aja. Cuman tetap untuk dari segi apapun tanggung jawab tetap saya. Berarti dari awal toko ini berdiri, Mbak udah ada di sini? Atau Enggak. kan ini 2013 kan? Iya, kalau 2013 kan itu kebetulan dari Jakarta ya, kalau nggak salah ya, di Jakarta. Saya di sini waktu sebelum di sini tuh di Kertabumi. Toko ini Ya. itu tokonya nyewa atau punya sendiri? Kayaknya sewa dan aku sewa belum sewa. Suara saya kecil enggak? Enggak.
kalau sewa boleh tahu nggak Apa ya? per tahunnya atau per Nggak bulan? tahu. Kalau bisa Mas tahu ya. Iya, kalau untuk kayak itu aku nggak tahu sih. Nah, benar. Nah, kalau produknya produk apa aja sih yang ada di toko ini atau store ini? Oke, untuk di toko kaset rusak ini tuh ada beberapa brand dan kita itu menjualkan brand-brand lokal. Jadi bukan hanya kaset rusak aja, tapi ada brand yang lain itu ada kayak dari Tangerang itu ada itu brand Leaf, terus ada Tank Insomnia, ada apa lagi ya, ada Screamos. Nah, terus masih banyak lah pokoknya ya. Cuman untuk saat ini kita emang lagi ngurang-ngurangin brand-brand yang lain, jadi kita emang lagi fokus ke kaset rusak sendiri. Iya betul. Untuk harganya gimana nih? Menengah ke atas atau menengah ke bawah? Menengah-menengah ada nggak? Untuk para pelajar gitu. Masih aman. Dan kalau di sini harganya dari harga 100.000 ada, 50 juga ada deh. Iya, 50 ada. Itu untuk aksesorisnya ya. Ya, tapi kalau untuk dari bajunya sendiri itu ada yang dari harga 135 sampai harga 200 ribuan juga ada. Nah, terus kalau produk di sini itu dibuat sendiri atau yang Kalau dari yang kaset rusaknya sendiri itu kita buat sendiri ya, tapi kalau misalnya yang lain enggak. Soalnya kan itu brand yang lain, jadi paling kayak mungkin kayak kurang ini atau juga kurang tahu sih kalau itu. Iya. Tapi untuk dari kaset rusaknya sendiri itu enak tadi. yang proses bikin sendiri katanya tahu? Misal dari sablonnya gitu sendiri atau didesain sama sendiri gitu. Kalau untuk desain itu dari kaset rusaknya sendiri. Ya, bawaan biasanya untuk bagian desainnya gitu. Kalau misalnya untuk kayak dari produksinya, kita produksinya itu di Bandung. Oh, di Bandung. Iya. Ya doain ya semoga buka di sini sendiri. Amin. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Bandung. Jadi nanti dari Bandung dikirim ke Karawang. Iya betul. Nah, kaset rusak ini ada online store-nya nggak? Ada dong. Ada. Namanya apa? Di Shopee. Di Shopee. Iya. Kaset rusak dan store. TikTok juga ada. Oh, TikTok ada. grind. Try to take it from me, must be out your mind. I'm big time, lot of sun. Smoky in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. Try to take it from me, yeah. Ooh, I don't need rags, I just I drink till I'm drunk, smoke till I'm high, castle on the hill, wake up in the sky, you can't tell me I ain't fly. I know I'm so Kalau misal dari proses kerja nih, kayak kawan ada kayak merintahin kerjanya tuh bagaimana sih dari misalnya awal datang ke store gitu, atau cuman ya udah mungkin lebih ke ada targetnya nggak? Untuk penjualan di sini di Kalimantan sendiri nggak ada target. Ya, tapi untuk kayak dari sistem kerja itu gimana dari saya ya. Jadi nanti saya apa nih yang harus saya Dihargain. kerjakan? Iya. Untuk di hari ini nanti saya sampaikan ke anak-anak biar dikerjakan. Untuk pencatatan alokasinya kaset rusak itu transparan nggak? Ya, sekarang gimana sih? Kayak misal semua orang tahu gitu. Tahu. Kayak setiap karyawan tahu gitu. Tahu. Pemasukan pengeluarannya Iya. itu dicatat di Excel. Iya, di Excel. Itu kaset rusak ini bukanya dari jam berapa? Hari apa? Jam Setiap hari. berapa? Setiap hari kita buka dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Ya model tersendiri nih Kak desain gitu per bulan tuh bikin yang baru lagi atau per minggu biasanya? Tergantung. Tergantung. Iya, tergantung dari kawannya sendiri. Ya, kalau misalnya apalagi kayak di bulan puasa ini kan kita selalu stok yang produksinya lebih banyak dari yang sebelumnya. Jadi setiap bulan puasa juga kita buat desain yang baru-baru. Kalau misal desain-desainnya habis itu suka order bikin lagi nggak? Suka. Suka. Iya, karena ada beberapa desain juga yang termasuk
termasuk orderannya itu lumayan, jadi ketika udah habis kita bakal bikin lagi. Iya betul. Kalau produk best seller nih, apa di sini? Apa ya? Kaos berarti ya? Kaos ya. Untuk saat ini tas ransel. Tas. Ya. Nah, tas ransel sendiri dari Kasat Pusat, soalnya juga untuk Kasat Pusat sendiri dia untuk dalam backpack ya, untuk dalam tasnya itu baru ya, jadi kita baru mulai ya, dan nggak banyak desainnya, jadi tasnya ya paling itu sih desainnya. Aku mau nanya dulu. Apa? Untuk ini kan fashion ya, Ya. otomatis kalau misalkan mau dipasarin ke platform online itu kan harus ada kayak model atau fotografer itu ada di sini. Modelnya itu sendiri atau dari mana? Biasanya yang aku tahu ya, itu pasti kawan cari model. Cari model. Terus untuk dimana-mananya itu konsepnya dari kawannya sendiri. Foto sendiri gitu. Enggak sih, Atau ada studio? jadi kita kayak mungkin lebih kayak nyewa gitu kali ya. Udah, jadi kita tinggal suruh orangnya. Nah untuk modelnya sendiri pasti dari yang fotografernya udah nyediain. Berarti kawan ini yang punya ini punya store ini satu orang aja gitu, enggak? Iya. Dia kayak enggak bekerja sama Enggak. Oh, Kawan sendiri. Ini sistemnya kalau misalkan bisa juga ada di Enggak. iya, dia sendiri. Iya betul. terus omset selama COVID nih gimana Iya. kemarin? Turun cuy. Turun cuy. Turunnya kira-kira berapa persen dari 100? 50. 50? Ya. Terus toko Lumayan. tersebut gimana caranya buat naik lagi? Caranya gimana itu? Sabar. Apa sekarang pakai TikTok biar meningkat terus gitu? TikTok tadinya kita ada live, tapi lagi di stop dulu. Sama COVID berarti karyawannya nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang Enggak ada. kita malah nambah. Enggak juga. Ada Masih berapa? sama. Ada Karyawan berapa? tiga. Tiga karyawan. Tapi yang 2 karyawan sekarang itu baru semua. Iya. Cewek sama gitu. Ya, cewek semua. Untuk yang ngelamar kerja ini bisa tetap kayak gini seperti biasa. Iya, kirim CV via email. Oh via email. Iya, jadi ketika nanti pas interview mereka nggak usah bawa CV lagi. Iya, kurang sih kalau mau Sama saya juga. tapi benar semua tugas ya. Iya, betul. Untuk kayak karyawan, saya Terima kasih untuk Kasat Rusak Store yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan kunjungan sebagai tugas observasi kami kepada para usaha dagang, jasa, dan manufaktur. Mohon maaf jika kami ada kesalahan kata yang diucap atau perbuatan. Semoga store ini kedepannya semakin sukses, Amin. banyak cabangnya, Amin. dan baginanya juga semakin sukses selalu. Amin. Terima kasih banget. Iya, sama-sama. Wah, kalau jadi waktunya ya. Iya, nggak apa-apa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rizky Putri Ramadhani. Aku di sini mau menjelaskan, mempresentasikan mengenai hasil video yang sebelah tadi yang udah kita kunjungan ke observasi brand ternama Kasat Rusak, brand lokal kebanggaan Karawang, dan aku bakal menjelaskan poin-poin yang ada di video sebelah atau beberapa informasi yang harus kalian tahu dan akan aku jelaskan secara ringkas padat di video terakhir ini. Jadi jangan lupa buat like, subscribe, and comment. Dan buat kalian semua, percaya kepada brand lokal yang sudah tidak asing lagi dikenal dengan nama Kasat Rusak ini, karena aku jamin kualitas dan produknya itu bener-bener bagus banget. Jadi hasil presentasi kami adalah, jadi hasil presentasi ini itu berkaitan dengan video sebelah, yaitu beberapa informasi penting yang akan aku jelaskan kembali kepada kalian semua mengenai brand ini. Yang pertama,
Oke, kita itu sempat nanya ke Pak Owner, kenapa sih harus namanya itu kaset rusak? Kenapa nggak rusak kaset? Tunggu dulu, ada penjelasannya dari Pak Owner, yaitu dia itu pengen brandnya itu punya citra nama yang mudah diingat oleh beberapa kalangan kayak anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semuanya itu biar mereka tuh udah nggak asing dengan kaset rusak. Mungkin kalau kita dengar brand dari bahasa Inggris kayak mungkin 3 Second atau Green Life itu mungkin beberapa itu tahu, tapi tidak semua tahu. Jadi kenapa dinamain kaset rusak? Ya agar semua kalangan itu tahu, dan emang penamaan kaset rusak itu gampang banget diucap, mudah banget diingat, dan itu yang diinginkan oleh Bapak Owner, agar brandnya itu dapat diterima atau dapat didengar dengan baik oleh para banyak kalangan. Oke, aku mau masuk ke poin kedua. Tadi kita udah nama dari kaset rusak. Terus yang kedua ini mengenai tentang pemasaran kaset rusak itu seperti apa. Dan hasil dari penelitian kita kemarin di observasi kemarin, mereka itu punya platform online yang TikTok dan Shopee. Nanti bakal aku dikasih di sini dan kasih di sini. Itu adalah brand online-nya dia, katalog online-nya dia. Jadi buat teman-teman semua yang mau beli tapi kalian bukan tinggal di Karawang, kalian bisa cek di toko TikTok atau misal di Shopee-nya. Itu nanti bakal aku cantumin di video di bawah ini juga. Jadi kalian tinggal klik link di bawah untuk pemesanannya. Itu bisa dikirim ke rumah kalian. Dan pemasarannya ini sudah canggih. Ke poin selanjutnya, yaitu mengenai sumber daya manusianya itu bagaimana sih. Jadi dalam pemahaman kita mengenai sumber daya manusia itu, brand lokal ini tuh mempercayai karyawannya untuk bekerja. Jadi bukan semerta-merta itu harus owner saja yang bekerja, tapi tidak semua itu bekerja. Dan mereka itu ada salah satu orang terpercaya dari tahun 2017 sampai saat ini, jadi karyawan paling lama. Dia itu yang bakal membimbing atau misalkan memanage semua pekerjaan karyawan atas komando dari dia. Dan kalau misalkan ada interview pekerjaan atau misal melamar pekerjaan, dia juga menghandle untuk masuk kepada store itu. Dan kemarin kita nanya, di sana itu ada 5 karyawan, dan itu dia ada Kadina sebagai yang kita kemarin wawancara. Jadi untuk bajunya itu mereka itu produksi, ada bekerja sama sendiri itu karena ingin kualitas bajunya itu sampai ke konsumen sangat baik. Jadi dia itu melakukan produksi bajunya itu di Bandung. Nanti setelah sudah diproduksi baru dikirim ke Karawang. Dan untuk style desainnya itu didesain sendiri dengan hasil sablonan yang paling kualitas bagus, dan itu diedit sendiri kadang dari idenya Pak Owner atau bekerja sama juga sama para ide kreatifnya aja. Dan poin terakhir mengenai keuangan. Mungkin sebelum keuangan, aku itu mau ngasih tahu dulu range harga di produknya dia itu. Dari kalau misal baju itu start dari 100 ribuan mungkin ya, dan masih affordable di kantong pelajar. Dan untuk aksesorisnya itu macam-macam banget. Tadi aku udah ngecek di TikTok dan di Shopee-nya itu ada yang mulai dari 25.000, terus 50.000, dan harganya itu macam-macam. Terus untuk barang produk bestseller untuk saat ini, karena mereka juga baru launching tas kemarin, jadi selain ada baju, topi, aksesoris, dan ada tas juga, itu menjadi produk bestseller untuk saat ini karena mungkin banyaknya yang sudah mulai sekolah untuk mencari brand lokal itu. Jadi makanya sangat banyak digandrungin masyarakat. Terus aku mau ingetin nih buat kalian mungkin yang masih kepo dengan harga-harganya, kalian bisa cek di
websitenya di Shopee-nya Kaset Rusak atau di TikTok-nya. Nanti aku cantumin di bawah ini ya. Terus mengenai keuangannya itu mereka itu udah menggunakan, kalau misal di kasirannya itu udah pakai mesin kasir, digital mesin gitu. Terus kalau misal keuangannya itu menggunakan pencatatan melalui Excel, dan itu keuangannya itu transparan. Tapi kemarin kita nggak dapet informasi pendapatan seharinya berapa, karena menurut Pak Teh Dina kemarin bilang dia itu tidak ditarget per hari atau per bulannya. Jadi pemasukan itu akan selalu masuk dan dicatat oleh Excel, dan tidak ada target apa-apa. Jadi tetap berlanjut untuk pembukuannya. Pokoknya aku ingetin lagi sekali lagi, kalian gak usah ragu, gak usah sungkan. Terus kalau misalkan mau yang nanya-nanya harga atau misalkan mau cek model-modelnya itu, nanti bakal aku kasih link di bawah ini. Mau link TikTok, mau link Shopee, nanti aku kasih. Oke? Nah, kalau misalkan yang mau datang ke store-nya langsung nih, di mana sih Kak? Itu tempatnya ada di sebelah Mall Ramayana, atau ada toko Ria Busana juga, itu nggak jauh. Nanti kalian tinggal lurus dikit aja, itu udah brand Kaset Rusak. Ingat ya, yang ada nama Kaset Rusaknya. Oke? Jadi jangan hirau, jangan ragu lagi. Kalian untuk harga bisa lihat-lihat dulu di websitenya. Nanti aku cek di keranjang kuning, di link bawah ini. Oke? Dan sudah memasuki kepada penghujung video, aku mau ngucapin salah satunya kepada Pak Wawan sebagai owner Kaset Rusak, dan Teh Dina sebagai karyawan yang udah mau kita wawancarai, yang udah mau memberikan kesempatan kepada kami untuk wawancara kemarin untuk memenuhi tugas kami. Aku mau ngucapin makasih banyak sudah memberikan peluang kepada kami mahasiswa untuk berkunjung ke sana. Semoga usahanya itu semakin lancar, jaya, dan sukses selalu hingga dikenal oleh banyaknya masyarakat. Dan aku juga mau ngucapin makasih atau misal mohon maaf kepada Ibu Santi selaku dosen mata kuliah ekonomi manajerial jika hasil video atau misal informasinya kurang banyak dikulik. Ini cukup sekian video yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Juga kepada para audiens atau yang sudah mengklik video ini, terima kasih banyak. Kalian tolong like, subscribe, and comment dong. Kita bantu para usaha UMKM di Indonesia ini. Kita bantu brand lokal, semoga semakin mendunia, melejit lagi karir dan brandnya. Aku ucapin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo, saya Sinta Muti Cahyani. Saya akan menambahkan beberapa informasi yang belum disampaikan oleh teman saya, Rizkia Putri, tentang toko Kaset Rusak ini. Jadi, toko Kaset Rusak ini buka hari Senin sampai hari Jumat pukul 11 siang sampai jam 9 malam. Modal awal usaha ini adalah dari gaji seorang pemilik yang bekerja di sebuah perusahaan. Jadi gaji pemilik itu dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk membangun usaha distro Kaset Rusak ini. Lalu untuk masalah tokonya sewa atau dia punya sendiri, jadi toko ini sewa, tetapi kita tidak tahu berapa harga sewa per tahunnya. Untuk brand yang ada di Kaset Rusak ini seperti aksesoris, baju, sepatu, tas, itu tuh memiliki harga yang sangat terjangkau. Misalnya aksesoris itu mulai dari 50 ribuan dan baju sekitar harga 150.000 sampai 200.000 saja, yang dimana harga tersebut bisa dibeli atau dijangkau oleh kalangan-kalangan muda seperti kita. Kaset Rusak juga mendesain brand-brandnya sendiri, yaitu ditangani oleh sendiri.
lalu diproduksi di Bandung dan dikirimkan ke Karawang. Terus juga Kaset Rusak memakai jasa model untuk membantu pasarnya agar lebih dijangkau oleh banyak orang. Lalu bicara pada masa pandemi, tidak hanya penjual-penjual makanan saja yang mengalami kerugian, tetapi distro Kaset Rusak pun mengalami kerugian sampai dengan 50%. Tetapi para karyawan dan para pemiliknya tidak pantang menyerah. Gimana caranya agar omset kembali stabil? Dengan cara misalkan melakukan live streaming di TikTok ataupun di Instagram. Sekian informasi yang saya sampaikan. Selebihnya informasi sudah disampaikan sedetail-detailnya oleh teman saya Rizkia Putri. Jadi buat kalian yang ingin melihat-lihat produk-produk atau brand-brand yang ada di Kaset Rusak, kalian bisa kunjungi di Instagram kasetrusak.store. Di situ ada katalog-katalog tentang produk atau brand-brand yang ada di Kaset Rusak. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.